Teman-teman yang bilang kayak gini ke aku, kalau ikut kayak gitu berarti bisa dong Wen, kan itu aplikasinya nggak harus kita yang bikin, video pembelajarannya nggak harus kita yang bikin, yang penting atas nama kita dengan desain-desain kita, terus orang lain yang bikin kan nggak masalah. Ya boleh aja, silakan dilakukan ketidakjujuran itu, tapi percaya sama aku, ketidakjujuran itu tidak akan membawa kalian menuju sesuatu yang baik. Hai, selamat datang di YouTube channel aku Wenda Alifuloh. Buat kamu yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifuloh dan kita ada di sini untuk belajar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar nih? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Udah lama banget nih aku tidak menyapa kalian secara langsung kayak gini nih. Kalau misalnya kalian perhatikan di video-video aku, last uploadnya itu bener-bener video-video yang nggak ngobrol gini, nggak kayak biasanya aku gitu. Karena jujur li, aku memang baru aja selesai melaksanakan sebuah lomba yang I'm in my full di situ gitu. Jadi bener-bener aku dedikasikan segalanya tuh di situ gitu, termasuk waktu dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang udah nggak sabar untuk nungguin video aku tentang per-CPNS-an dan per-P3K-an, kita gosip dikit ya sebentar. Jadi kalian ingat kan video aku yang ini, yang ngomongin tentang per-CPNS-an, dan aku cuma upload seri 1 karena di seri 2 ternyata ada larangan untuk upload. Kita dilarang ngajarin FR, tapi ternyata bocor juga ya guys. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya aku selalu rooting for kalian yang berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang jujur. Semangat, aku doakan yang terbaik buat kalian yang lagi pada tes-tes itu. Dan sekarang itu lagi musim SKB dan juga P3K tahap 2, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Berikutnya untuk teman-teman yang pada mau belajar bahasa isyarat, ini udah banyak banget juga yang komen untuk bikin seri berikutnya dan lain sebagainya. Cuman aku tuh heran, ayo dong kalian tonton video aku yang seri yang lainnya gitu, karena video aku yang rame itu di video-video awal-awal doang nih, kesini kok yang bahasa isyaratnya sepi gitu. Padahal di video yang awal tuh komennya, ayo kak bikin lagi, udah dibikinin nih sampai seri ke-10-an gitu nggak salah. Tapi di seri-seri itu kalian nggak ada gitu. Ayo mampir dulu ke situ, nanti kalau misalnya rame lagi, aku bakal ya bikin video seri bahasa isyarat lagi, seperti itu. Nah, untuk video kali ini aku mau curhat sama kalian semua dan mau berterima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bantu aku untuk nonton, like, komen, kemudian share. Mungkin barangkali ada di antara kalian yang bantu nge-share video yang kemarin aku sempat upload tentang praktik baik pembelajaran di kelas. Jadi itu adalah salah satu video dalam penilaian lomba yang sedang aku ikuti. Jadi singkat cerita nih, baru-baru ini pada tanggal 25 November itu, pada saat Hari Guru, for sure, karena aku adalah guru gitu ya. Aku baru saja dianugerahi, alhamdulillah, aku baru saja dianugerahi gelar sebagai Duta Rumah Belajar. Semeringah gitu ya. Yes, selamat untuk Wenda Alifuloh FPDGR, SMP 3 Pangkalan Kerinci, Pahlawan, Riau. Ini juga lebih semangat nih, berasa ke kita. Dada-dada boleh dong? Halo Wenda. Mantap. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Ini semua sih sebenarnya aku kalau misalnya ngomongin niat, aku tidak begitu ambisius untuk ikutin kompetisi ini jujur. Karena kalau misalnya terlalu ambisius mungkin bakal sakit. Kenapa? Karena event ini tuh dimulainya dari April. Bayangkan teman-teman, April 2021 lewat event pembatik pembelajaran berbasis TIK level 1, level 2, level 3, level 4. Kemudian setelah lolos di level 4 ini, jadi tiap levelnya ada yang gugur nih teman-teman. Nah di level 1 tuh pendaftarnya kalian bayangkan 80.000 guru dan akhirnya itu hanya diseleksi di level 4 itu tiap provinsi diambil 30 orang. Artinya kalau 34 provinsi berarti 1020 orang, dan dari 1020 tiap provinsi itu diambil 5 besar. Kemudian 5 besar ini diwawancara oleh Kemendikbud, kemudian dipilih 1 dan diriku lah. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk menginspirasi dunia pendidikan khususnya di Provinsi Riau dan secara global tentunya lewat platform ini, channel. Kemudian kan tadi aku bilang ya aku tidak terlalu ambisius gitu, cuman ketika udah kesini lolos lama-lama pas udah masuk ke 30 besar, di situ aku baru ngerasa bahwa oke, aku harus kasih yang terbaik versi aku. Ya sebelumnya aku ngasih terbaik juga sih, cuman nggak ada ambisi gitu. Cuman pada saat akhir-akhir udah masuk 30 besar tadi, wah ini nggak bisa nih, kita harus put ambition di dalamnya gitu, supaya semesta juga mendukung. Makanya aku bener-bener effort maksimal untuk melakukan semua tugas-tugasnya, dan
ya seperti yang kalian tahu di video pembelajaran yang pernah aku share di YouTube aku, ya kayak gitu. Aku share, kemudian tugasnya sebenarnya nggak cuma bikin video pembelajaran doang ya, tapi bagaimana kita bisa sharing, bagaimana kita bisa mensosialisasikan produk-produk Pusdatin, Kemendikbud gitu kan, kepada guru-guru khususnya ya di sekitar kita aja lah minimum seperti itu. Nah, ternyata tahun ini adalah rezeki aku gitu. Jadi kalau kata teman aku tuh gini, Wen, tahun ini lagi banyak banget menang lomba ya. Jadi bener teman-teman, jadi dalam 2 bulan apa 3 bulan terakhir ini aku sudah dapet 3 lomba yang aku menang. Pertama aku dapat perunggu Olimpiade Guru Matematika, terus aku dapat emas AKM Guru. Terus yang terakhir ini aku dapat Duta Rumah Belajar. Itu aku udah seneng banget. Alhamdulillah di akhir tahun ini banyak banget rezekinya gitu. Dan ya aku masih beruntung. Dan salah satu keberuntungannya ya mungkin karena yang selalu aku bilang gitu, karena aku selalu menerapkan prinsip dimanapun kita harus berbuat baik, karena kita nggak pernah tahu kan kebaikan mana yang mengantarkan kita ke tujuan terbaik kita gitu. Nah jadi singkat cerita di pembatik rangkaian kegiatannya itu kita ngapain aja sih, dari namanya aja udah pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Itu artinya kita benar-benar diajari bagaimana pembelajaran berbasis TIK, bikin video pembelajaran, bikin aplikasi smartphone, aplikasi multimedia pembelajaran interaktif, kayak gitu-gitu ya. Kalau video udah jelas makanan aku sehari-hari ya gitu. Nah cuman ilmu-ilmu baru tetap aja ada gitu. Dan sejak dinobatkan itu aku mau cerita lagi nih. Jadi malamnya aku dinobatkan 25, terus tanggal 26-nya itu aku harus ditelepon gitu kan oleh teman-teman DRB Riau yang sebelumnya untuk join di acara anugerah penghargaan dari gubernur gitu. Jadi aku ikut di event itu dan aku dikenalkan dengan lingkungan persekitaran Duta Rumah Belajar Provinsi Riau. Nah di situ tuh aku benar-benar merasakan bahwa dukungan, kesolidan, kekompakan DRB Riau 2021 yang baru kayak aku nih dirangkul oleh kakak-kakaknya 2020, 2019, 2018 dan 2017 tuh benar-benar ngerasa bahwa oke gitu, aku tentu nggak akan bisa jalan sendiri kan, dan mereka tuh udah bener-bener ngasih platform. Mereka bener-bener udah ngasih langkah gitu, jadi kayak aku harus begini, kemudian setelah ini aku harus begini gitu, dan mereka juga akan siap untuk bawa aku audiensi dengan dinas-dinas terkait gitu, di provinsi tentunya, karena kan aku bawa namanya Riau waktu ke nasional. Untuk di Pelalawan sendiri, itu aku alhamdulillah banget dibantu sama stakeholder yang hebat. Pertama dari jelas kepala sekolah aku sendiri. Jadi seperti yang aku udah bilang sama kalian, bahwa kepala sekolah aku tuh dukung banget. Jadi ketika aku udah menang di event ini tuh beliau sangat dukung. Terus aku ditambah lagi dukungan dari pengawas. Jadi kita bertiga nih dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas, kita menghadap ke dinas pendidikan dan mengajukan program. Dan alhamdulillah sampai aku merekam video ini responnya baik. Hari ini nih nanti aku beres rekaman ini, aku bakal langsung untuk menuju ke dinas pendidikan untuk ada rapat dengan bagian-bagian dari dinas pendidikan lain untuk merumuskan sebuah program yang nanti mau kita antar ke bupati. Jadi kalau misalnya ngomongin respon sejauh ini semuanya oke-oke banget, dan mudah-mudahan ini terus bertahan. Nanti aku bakal update terus ini supaya teman-teman juga bisa tahu gimana sih wujud dukungan pemerintah kepada Duta Rumah Belajar, khususnya aku pribadi gitu ya. Nah, terus mungkin ada yang nanya nih, Wen, kalau misalnya Duta Rumah Belajar ikutan udah rangkaiannya panjang tuh dapat apa aja sih? Dapat duit nggak sih atau apa segala macam? Nah, nanti teman-teman nih aku barusan tadi dapat telepon kalau bingkisan dari Kemendikbud itu sudah datang. Nanti kita bakal buka apa aja sih isinya, dan nanti biar kalian tahu dan bisa termotivasi juga buat ikutan. Tapi yang jelas, aku sangat merekomendasikan buat kalian nih teman-teman yang nonton ini, kalau seandainya kalian adalah guru, pengawas, pokoknya orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, silakan kalian ikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK itu. Kemudian ikutin aja level 1, ngalir aja level 2, level 3, level 4, tiba-tiba nanti kayak aku, tiba-tiba masuk ke 30 besar, tiba-tiba masuk ke 5 besar, nah tiba-tiba pas wawancara ternyata gong gitu, berhasil gitu. Sharing sedikit nih terkait advokasi. Advokasi itu penting ya teman-teman. Advokasi itu adalah seperti rencana aksi. Kalau kita ada dalam suatu jabatan atau adalah dalam suatu posisi, apa sih yang mau kita bawa gitu. Nah kalau di advokasi aku bawa 5 program, dan alhamdulillah pada saat wawancara ini semua panel pada yang judging aku, gimana tuh bahasanya, juri panel yang pada saat wawancara itu mereka suka sama program ini gitu. Jadi aku optimis sih pada saat wawancara tuh, udah deh kayaknya ya optimis boleh ya, tapi ujub kan nggak boleh.
Tapi kan udah berlalu juga. Jadi aku optimis untuk oke, kayaknya aku bisa nih dapet di posisi ini gitu. Kalau ngomongin perjuangan aku sebenarnya untuk ikut pembatik dan pemilihan duta rumah belajar, aku udah ikut 2 kali teman-teman. Pertama aku ikut 2019 itu belum COVID, jadi rangkaian acaranya tuh bener-bener offline. Walaupun level 1, level 2, level 3, level 4-nya sampai terpilih 30 besar itu adalah online, tapi pada saat sudah terpilih 30 besar itu kita offline. Lokakarya dikumpulkan di satu hotel gitu kan. Nah, aku ditelepon waktu itu karena aku ada di posisi 1. Jadi dulu itu tiap provinsi yang masuk 30 besar itu di ranking teman-teman. Memang ada nilainya dan aku ada di posisi 1 gitu. Aku telepon, Bapak bisa ngikutin nggak gitu, kata si teman-teman panitia dari Kemendikbud itu. Terus aku bilang, sebentar saya izin dulu karena pada saat itu bertepatan dengan waktu saya latsar CPNS nih teman-teman gitu. Nah, seperti kalian tahu nih, di sini kan penonton aku banyak juga nih pejuang-pejuang CPNS. Jadi latsar itu memang nggak boleh ditinggalkan banget nggak boleh ditinggalkan gitu. Jadi ketika aku izin ke pimpinan latsar, Bu, saya mau izin, saya ada agenda. Padahal udah dikasih tuh surat dari Kemendikbud bahwa di situ nama aku lolos untuk ikut Lokakarya. Jawabannya tuh dengan tegas, Pak Wenda, tidak saya izinkan karena Bapak sedang latsar, daripada Bapak tidak lulus latsar gitu. Jadi di situ aku benar-benar kayak tertegun dan oke, berarti aku nggak bisa ikut tahun ini. Jadi pada kesempatan itu akhirnya aku lepas tuh 2019. 2020 kan COVID, nah ada agendanya tapi online. Di situ aku nggak mau ikutan, aku bener-bener tidak ikut. Jadi kayak istirahat gitu setahun, dan tapi mencamkan dalam diri, udah tahun ini aku nggak ikut, tapi aku mau cari jam terbang dulu biar nanti ketika sekali aku ikut aku bisa langsung terpilih dan ada brand dalam diri aku yang bisa aku sampaikan dan bisa menginspirasi guru-guru lain. Nah, alhamdulillah 2020 itu merupakan sebuah perjalanan panjang buat aku sendiri untuk karir aku sebagai guru, sebagai kreator, sebagai narasumber atau instruktur. Itu udah banyak portofolio yang berhasil aku kumpulkan. Pada saat 2021 aku ikutan, tadi aku bilang ngalir, ngikutin dengan serius. Setiap penugasan tuh nilainya di LMS, nggak tahu memang semuanya mungkin gitu ya, 100 gitu. Jadi kayak ngerasa, wah ini kok 100 semua nih gitu kan, seperfect itu. Tapi kayaknya sih emang nilainya segitu semua ya gitu. Pokoknya yang dianggap mengumpulkan tugas dan layak lolos itu nilainya kayak gitu. Nah, mungkin di akhir-akhir ini baru di ranking gitu. Nah, ya gitulah, akhirnya alhamdulillah berkesempatan untuk diwawancara oleh Kemendikbud. Kalau udah wawancara itu kan udah nggak bisa, gini loh. Mungkin aku kan terlihat muda ya, emang masih muda sih gitu. Jadi barangkali kalau dibilang, wah ini jadi duta, terus harus ngomong di depan guru-guru, harus menjadi inspirasi bagi guru-guru lain. Mungkin kalau orang-orang muda tuh dipandangnya kurang gitu ya. Terus, kenapa sih yang muda-muda ini jadi duta rumah belajar? Kenapa nggak yang udah 1, 2, 3, 4 kali coba, atau yang udah berkecimpung di dunia pendidikan lama dan mereka ikutan kayak gitu-gitu kan? Sebenarnya aku nggak tahu jawaban pasti, tapi sebagai orang matematika, aku hobi menganalisa sesuatu, khususnya terkait pembatik ini. Aku percaya bahwa ketika kita dipilih untuk event pembatik, pembelajaran berbasis TIK, maka kemampuan TIK kita mungkin harus bagus ya teman-teman. Ya jelas bukan mungkin harus, tapi memang harus bagus. Nah dari situ aku berkaca gitu bahwa penilaiannya nggak hanya dari sudah berapa lama kita ngajar, udah berapa lama kita jadi pegawai, atau udah berapa lama kita jadi guru yang kayak gitu-gitu tuh enggak, tapi lebih kepada ya kemampuan kita gitu, menguasai teknologinya gitu. Jadi pada saat itu aku pede aja gitu, karena aku memang ngerasa ya itu yang bisa aku unggulkan dari diri aku sebagai seorang guru. Nah akhirnya juga banyak nih teman-teman yang bilang kayak gini ke aku, kalau ikut kayak gitu berarti bisa dong Wen, kan itu aplikasinya nggak harus kita yang bikin, video pembelajarannya nggak harus kita yang bikin, yang penting atas nama kita dengan desain-desain kita, terus orang lain yang bikin kan nggak masalah. Ya boleh aja, silakan dilakukan ketidakjujuran itu, tapi percaya sama aku, ketidakjujuran itu tidak akan membawa kalian menuju sesuatu yang baik. Sebab apa? Nanti di akhir, di ending, ketika kamu masuk wawancara itu benar-benar ada unjuk kerja gitu. Kamu dipersilakan untuk upload, kamu dipersilakan untuk bikin nge-embed file di blog, kemudian ya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kemampuan teknologi kita itu dilihat gitu. Jadi kalau menurut aku sih kita nggak bisa bohong kayak gitu. Jadi aku selalu berpikiran bahwa ya seperti apapun kalau bisa kita lakukan jalan terbaik kita. Dan aku minta doanya nih teman-teman. Jadi kan aku baru mulai terpilih dan kemungkinan selama 1 tahun ke depan itu akan berusaha untuk terus inspire guru-guru, dan mudah-mudahan teman-teman di sini doakan aku ya, doakan aku di kolom komen.
Emang boleh Wen doa di komen ya kan, sambil diketik kan sambil baca doa gitu. Terima kasih semuanya. Nanti aku bakal share, aku bakal unboxing hadiah yang dikasih dari Kemendikbud apa aja biar bisa lebih menginspirasi kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.